Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua kemudahan, atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, sahabat beliau, serta umatnya yang istiqamah meniti sunnah-sunnah beliau, membaca sirah perjuangan hidup beliau hingga hari kiamat. Sahabat asli, rahmati Allah, alhamdulillah masih dalam lanjutan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala yang di episode sebelumnya masih dalam jawaban atas pertanyaan yang pernah dilontarkan kepada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dari seorang anak muda yang merasakan penyakit al-ishq, yaitu kecintaan yang mungkin sampai membuat ia terjatuh pada hal-hal yang dilarang Allah Azza wa Jalla. Mari kita lanjut masih dalam pembacaan kitab Dawa-Dawa sekarang di halaman 503. Sebelumnya kita kemarin juga sudah bahas tentang masih dalam lanjutannya ya insyaallah. Ini dalam pada halaman 503. Qala al-mu'allif bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu fi ad-darain amin. Fa in kana dhalika haqqan li ghazin fi sabilillah wuqifa lahu al-jani al-fa'il yawm al-qiyamah wa qila lahu khudh min hasanatihi ma syi'ta kama akhbara bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini masih pembahasan tentang dosa, kesalahan yang berkaitan dengan seseorang mencoba mengambil hak orang lain, dalam hal ini kekasih hatinya yang sah. Yang mungkin di episode sebelumnya kita juga sudah bahas tentang seseorang yang berusaha mengambil istri atau suami orang dari tanggungannya itu. Baik, ini termasuk dengan kezaliman yang kata Nabi SAW, khudh min hasanatihi ma syi'ta. Nanti kezaliman itu berdampak kepada bangkrutnya seseorang di hari kiamat. Yang kita tahu dalam hadis yang lain Nabi bersabda tentang orang-orang yang bangkrut. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat sampai akhirnya Nabi memberikan jawaban yang sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi tentang siapa yang bangkrut di hari kiamat. Intinya orang-orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya kepada orang lain, kelak di hari kiamat pahalanya akan diambil oleh orang yang pernah dizalimi. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fama dhannukum ay fama tadhunnuna yubqi lahu min hasanati. Jadi kalau mereka sering berbuat zalim, nanti dia datang di hari kiamat dengan kezaliman yang pernah ia perbuat di dunia sampai-sampai tidak tersisa sedikit pun dari kebaikannya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahkan dosa orang yang pernah dizalimi itu ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Nauzubillah. Fa in indafa ila dzalika ay yakuna al-mazlum jaran aw dha rahimin ta'addada adh-dhulmu wa sara dhulman muakkadan bi qati'ati rahim wa adzal jar. Misalnya seandainya kezaliman itu dilakukan oleh seseorang kepada orang tersebut masih ada ikatan kekerabatannya. Contoh,
seseorang yang terdampak yang terpapar penyakit alergi, kemudian dia misalkan contoh gini, dia mencintai istri orang lain, yang itu istri pamannya misalkan, gitu ya. Ini supaya jelas. Kemudian dia berusaha mengambil istri pamannya dari pamannya itu. Artinya dosanya akan semakin berlipat. Kenapa? Karena dengan usaha dia mengambil istri paman itu ketika itu terjadi, itu akan memutus silaturahim antara dia dengan pamannya. Nah, itu kata Ibnu Qayyim itu semakin berbilang ininya apa namanya kezalimannya. Atau istri tetangganya. Misal, yang kita tahu tetangga itu punya hak atas diri kita. Sehingga dengan ada kaitannya ini, dia akan berdampak dan kezalimannya berbilang. Artinya ta'addada az-zulm, apa namanya? Berbilang. Ya mungkin macam-macam gitu ya. Wa shara zulman muakkadan biqati'atir rahim wa adzal jar tadi. Kalau tadi sama paman, istri paman berarti itu namanya juga sedang memutus silaturahim. Kalau sama tetangga berarti namanya masuknya kategori kezaliman menghina, maaf bukan menghina, menganiaya atau berbuat tidak baik kepada tetangga. Wala yadkhulul jannata qati'u rahim wala man la ya'man jaruhu wa bawa'iqahu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'u rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, kekerabatan. Dalam hadis yang lain berkaitan dengan tetangga, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Ini potongan hadis kata Nabi, orang yang tidak tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan dirinya. Itu hati-hati. Kemudian fa in ista'ana al-'ashiqu 'ala wisali ma'syuqihi bi syayatinil jin imma bisihrin aw istikhdamin aw nahwi dzalik dhumma ila syirki wa dhulmi kufra sihr. Seandainya orang yang berdampak penyakit asyk itu tadi tergila-gila dengan cinta, dia kok ketika mau merealisasikan cintanya atau meloskan atau mensukseskan penasaran cintanya ini, dan ini meminta pertolongan dengan setan-setan dari golongan jin, baik dalam bentuk sihir atau istikhdam artinya menjadikan dia sebagai khadimnya, pelayannya, atau yang semisal itu, dhumma ila syirki wa dhulmi kufra sihr. Itu bisa double-double itu dosanya. Ya, bisa berlipat-lipat itu. Bahkan masuk ke dalam kekufuran. Hati-hati. Fa in lam yaf'alhu, meskipun dia enggak mengerjakannya, wa huwa radin bihi wa radiya bihi, kana radiyan bil kufri ghaira karihin li husuli maqsadihi bihi wa hadha laysa bi ba'idin minal kufr. Katakan dia tidak ridha juga, artinya tidak terima gitu. Tapi secara tidak langsung ia sedang melegalkan gitu ya, hal-hal semisal itu. Makanya teman-teman, kenapa tadi Ibnu Qayyim juga membahas tentang ini kok berlipat-lipat gitu ya. Karena tadi dalam Islam itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan orang-orang sekitar kita yang mereka punya hak. Coba seandainya seorang tadi ya yang terpapar penyakit asyik itu, kemudian dia berusaha mengambil istri pamannya misalkan dari tangan pamannya. Apa yang terjadi? Padahal seharusnya mereka ini saling kerap, paman dengan keponakan, gitu ya. Sehingga ketika dia bermasalah, yang merebut istri orang itu aja juga bermasalah, apalagi istri paman maksudnya. Maksudnya apa? Ya orang terdekat dia. Sehingga masuk ancaman yang berat sekali. Alhamdulillah. Baik, wal maqsud anna at-ta'awun fi hadzal bab ta'awunun 'alal itsmi wal 'udwan. Yang dimaksud di sini adalah memang saling tolong menolong dalam urusan ini masuk dalam kategori tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Kan kita tahu ya ayatnya.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Wahai orang-orang beriman, saling tolong-menolonglah kalian di atas di atas kebajikan, wat taqwa, di atas ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian bertawun, ya, menolong gitu ya, alal itsm wal 'udwan, di atas dosa dan permusuhan. Wa amma ma yaqtarinu bi husuli gharadil 'ashiq min adh-dhulmi al-muntashir al-muta'addi dararuhu fa amrun la yakhfa. Fa innahu idza hasala lahu maqsuduhu min al-ma'shuq falil ma'shuqi aghradun ukhar yuridu min al-'ashiqi i'anatahu 'alayha fala yajidu min i'anatihi buddan fayabqa kullun minhuma yu'inu al-akhar 'ala adh-dhulmi wal 'udwan. Eee Ini berkaitan dengan misalkan kalau sampai apa ya, kejadian atau tercapainya sesuatu yang diinginkan oleh orang yang tergila-gila dengan seseorang yang kita sebutnya asyik dan masyuk gitu ya. Asyik ini subjeknya, masyuk itu orangnya, orang lain maksudnya objek gitu ya. Fal ma'syuq yu'inul 'asyik 'ala zulmin man yattasilu bihi min ahlihi wa aqaribihi wa sayyidihi wa zawjihi. Jadi ini panjang sebenarnya teman-teman, Masya Allah. Nanti saya ringkas saja. Singkatnya gini, maka seorang yang masyuk gitu ya, ia menolong orang yang asyik. Asyik itu yang mencintainya itu di atas kezaliman man yattasilu bihi min ahlihi wa aqaribi wa sayyidi wa zawji. Wal asyik yu'inul ma'syuq ala dhulmin man yakunu ghardul ma'syuq mutawaqqafan ala dhulmi. فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم كما جرت العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي وعدوان حتى ربما يسأله في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله وفي تحصيل مال من غير حله وفي استطالة على غيره فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكي لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو madluman. Singkatnya, kalau dari dua belah pihak ini saling tolong menolong gitu dalam perbuatan yang tidak dibenarkan itu, maka kedua-duanya akan berdosa. Kedua-duanya akan berdosa. Baik. Hada ila ma yanzamu ila dhalika min zulmil 'ashiq linnas bitahayyul ala akhdhi amwalihim wa tawassul biha ila al-ma'syuq bisariqatin aw ghasbin aw khiyanatin aw yaminin kadhibah aw qat'i tariqin wa nahwi dhalik. Wa rubbama adda dhalika ila qatli nafs. Ini dampak-dampak buruknya ya. Kalau kan kita tahu ya ada orang yang naudzubillah dia mencoba mengambil istri orang lain yang menyebabkan sampai pertumpahan darah, juga mengambil hartanya dan sebagainya. Ya mungkin mirip-mirip, mungkin kalau pernah ada gitu kayak sinetron atau gitu lah ya. Yang itu sangat kompleks sekali permasalahannya. Itu berdampak pada bahkan sampai bunuh-bunuhan gitu ya. Atau sampai saling melukai dan lain sebagainya, yang itu semuanya eh, dilarang dalam agama ini. Itu maksud dari paragraf tadi. Faqullu hadhil afat wa ad'afuha wa ad'afu ad'afiha tansha min 'ishqi suwar. Semua ini kata Ibnu Qayyim, ya, semua bencana ini kata Ibnu Qayyim itu berangkat dari satu, ketertarikan, penyakit satu ini, al-ishqin, ketertarikan kepada fisik gitu ya, ishqus suwar atau wajah. Wa rubbama hamala 'ala al-kufr as-sarih wa qad tanassara jama'atun mimman nasha'a fil Islam bisababil 'ishq.
Berapa banyak ya orang yang masuk Nasrani gitu ya. Tanassara jama'atun mimman nasya'a fil Islam bisababil asyk. Ya kita tahu lah ada gara-gara dia sangat cinta seseorang pindah agama gitu. Ya mungkin kita lihat lah ya. Gara-gara dia cinta mati-matian orang ini, perempuan ini dia rela pindah agama. Gampang sekali. Padahal ini belum apa ya bahasanya? Ini kafir gitu. Kok mau-maunya seorang tadi berpindah keyakinan dan lain sebagainya. Masuk ya? Udah berapa menit tuh? Dia nanti ngomongnya. Ya, ya. Ibnu Qayyim melanjutkan, "Faqullu hadhihi al-afat wa ad'afuha wa ad'afu ad'afiha tansha' min 'ishqi as-suwar wa rubbama hamala 'ala al-kufr as-sarih." Ini semua bencana ini kata Ibnu Qayyim disebabkan gara-gara ishqus suwar, ketertarikan karena fisik, karena wajah yang bahkan mampu membawa seseorang kepada kekafiran yang nyata. Wa qad tanassara jama'atun mimman nasha'a fil Islam bisababil ashq. Berapa banyak kelompok yang gara-gara atau person mungkin yang gara-gara dia suka seseorang, akhirnya dia rela pindah menjadi Nasrani. Setelah sebelumnya dia tumbuh dalam Islam. Naudzubillah. Yang kita mungkin lihat public figure atau artis atau sebagainya. Yang hari ini dengan mudah sekali pindah agama dengan alasan cintalah, dengan alasan cocoklah dan lain sebagainya. Kama jara li ba'dil muadzinin hina absara imra'atan jamilatan 'ala sath. Ini kisah yang masyhur sekali. Salah seorang ini saya singkat saja. Ada salah seorang muadzin. Dia seorang muslim, Masya Allah, muadzin. Suatu kali dia azan
di menara namanya tempat tinggi lah seperti itu. Ketika dia berada di atas, dia melihat salah seorang perempuan yang cantik jelita, yang ternyata kecantikannya itu mampu mengalihkan seorang muadzin ini. Nekat akhirnya seorang muadzin tadi ingin datang kepada keluarganya, berharap bisa mendapatkan cintanya si perempuan cantik ini yang ternyata dia adalah seorang Nasrani. Dia bukan seorang muslimah. Singkatnya, dari pihak orang tuanya kalau tidak salah dia memberikan syarat yang kalau tidak salah syaratnya itu kamu harus masuk ke agama kami lebih dulu. Pada awalnya seorang muadzin